Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi kalam, yang mana ini materi pertama di mata kuliah Nahwu Ibtida. Langsung saja. Nah, teman-teman, jadi untuk ta'riful kalam, pengertian dari kalam adalah huwal lafzul murakkabul mufid bil wad'i. Lafaz yang tersusun yang berfaedah dan menggunakan bahasa Arab. Kalam itu disebut dengan kata atau gabungan kata. Untuk kalimat itu disebut dengan jumlah. Jadi untuk dalam bahasa Arab, kata atau gabungan kata itu disebut dengan kalam, sedangkan kalimat itu disebut dengan jumlah. Yang mana jumlah terbagi menjadi dua, yakni jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang mana materi tentang jumlah fi'liyah dan ismiyah ini akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Oke teman-teman, jadi kita akan mengulas satu persatu dari pengertian dari kalam tadi. Yang pertama, kalam itu harus berupa lafaz. Maksudnya adalah sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah, yakni suara yang mencakup sebagian dari huruf hijaiyah. Contoh, Zaidun musafirun. Nah, di sini maksudnya adalah dimasuk dengan lafaz dalam pengertian kalam, yakni suara yang mana seseorang itu mengucapkan dengan suara dan memakai huruf hijaiyah. Selanjutnya murakkab. Murakkab itu adalah tersusun. Mu'allifan min kalimataini au aktsar. Tersusun dari dua kalimat atau lebih. Contohnya seperti Zaidun musafirun. Contoh yang tersusun dari dua kalimat, Ra'aitu Zaidun alimun, yang tersusun dari lebih dari dua kalimat. Jadi apabila hanya tersusun dalam satu kalimat, maka itu tidak bisa dikatakan kalam. Selanjutnya ketentuan kalam, yakni mufid. Yahsuna sukutul mutakalim alaih. Ini meningkatkan keheningan pembicara yang mana sekiranya orang lain tidak menunggu ucapan setelahnya. Nah, bisa diringkas, al-mufid ini maksudnya adalah kalam yang berfaedah. Contohnya seperti idza hadarul ustad, apabila ustadz telah hadir. Nah, di sini kan orang akan menunggu ucapan setelahnya. Apabila ustadz telah hadir, apa ustadz telah hadir itu akan bagaimana? Kalam ini belum dikatakan sempurna. Jadi untuk menjadikan kalam ini menjadi mufid atau berfaedah, maka ditambah dengan idza hadarul ustad ansona talamid. Apabila ustadz telah hadir, maka murid-murid akan mendengarkan. Selanjutnya ketentuan dari kalam adalah bil wad'i. Bil wad'i maksudnya itu sengaja, yakni biwad'il arab bi ayakuna min kalamihim. Rangkaian kata yang diucapkan dengan sengaja. Maka ucapan seseorang yang mengigau saat tidur itu bukanlah disebut dengan kalam, karena yang ia ucapkan itu dalam keadaan tidak sengaja dan tidak sadar. Lalu bagaimana ketika burung beo itu berbicara? Nah, di sini menimbulkan pertanyaan. Jadi untuk burung beo itu tidak bisa disebut dengan kalam karena dalam ilmu nahwu tidak memenuhi syarat wad'i. Yakni kalau wad'i itu adalah kesengajaan dari manusia. Burung beo itu hanya meniru suara tanpa memahami maknanya dan tanpa ada niat untuk berkomunikasi secara sadar. Jadi saya ulangi, syarat kalam itu harus berupa lafaz, murakkab, mufid dan juga bil wad'i. Apabila salah satu dari syarat ketentuan kalam ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan kalam. Selanjutnya pembagian dari kalam. Nah, yang pertama isim. Ma huwal isim? Huwa kalimatun dalat ala makna fi nafsiha wa lam taqtaran bi zaman. Kalimat yang menunjukkan makna sendiri dan tidak bersamaan dengan zaman. Nah, jadi isim itu sebuah kata yang menunjukkan makna benda, orang, atau sesuatu yang tidak terikat oleh waktu. Isim itu tidak memiliki unsur zaman atau waktu, berbeda lagi dengan fi'il, yang mana fi'il itu akan menunjukkan waktu atau zaman tertentu. Contoh isim di sini ada Ali, tufahatun, apel, dan rojulun, laki-laki. Selanjutnya itu ada kalimat fi'il, yang mana fi'il itu adalah kalimatun dalat ala makna fi nafsiha wa qtaran bi ahadil azamanati tsalasah.
kalimat yang menunjukkan maknanya sendiri dan bersamaan dengan salah satu dari 3 zaman. Nah, alatiyah ada zaman madi, wal hal, wal mustaqbal. Contohnya seperti kataba, itu telah menulis, yang mana contoh kataba ini merupakan zaman madi, yakni telah terjadi. Kemudian untuk yaktubu, sedang atau akan menulis, itu merupakan contoh dari zaman hal dan mustakbal. Fi'il terbagi menjadi 3. Ada fi'il madi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Fi'il madi masuk kepada zaman madi, yang mana zaman yang telah terjadi atau bisa dikatakan zaman yang telah lampau. Kemudian fi'il mudhari' masuk kepada zaman hal dan zaman mustakbal, sedang atau akan terjadi. Kalimat fi'il juga biasanya disebut dengan kata kerja. Selanjutnya yakni huruf. Huruf adalah ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa dalilul fi'li, yang mana huruf adalah lafaz yang tidak pantas kemasukan dari tanda-tanda isim dan tanda-tanda dari fi'il. Secara sederhana saya jelaskan bahwa huruf itu kata yang tidak memiliki makna sendiri kecuali jika digabungkan dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Huruf itu berfungsi sebagai penghubung antara isim dan fi'il untuk membentuk makna yang lengkap. Jadi huruf ini tidak bisa berdiri sendiri. Contoh dari kalimat huruf itu min, ila, an, ala, fi, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin hanya sampai di sini penjelasan kalam dan pembagian dari kalam. Saya sebagai pemateri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.